Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Tengah, akan mempraktikkan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, saya Triwira Utami dari SD Negeri 1 Sukuti Jaya dan teman saya Sinta Depi dari SDN 1 Negara Aji Tua dan teman saya Eli Widiawati dari SMP Negeri 2 Kota Gajah. Di sini kami akan mempraktekkan tugas coaching untuk supervisi akademik sebagai supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Sinta. Pagi Bu Eli. Gimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah sehat. Bu Elinya bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Iya. Begini Bu, sesuai dengan rencana hari ini kan katanya Bu Sinta Desi mau melakukan coaching nih. Iya. Dengan siapa Bu melakukannya? Saya akan melakukan dengan teman sejawat saya yang dari SD saya yaitu. Oke Bu, dalam proses coaching nanti sebenarnya saya ingin mengamati Ibu dalam proses coaching antara Ibu dengan si coachingnya. Kemudian nanti akan saya nilai dengan rumus penilaian saya. Apakah nanti dalam melakukan proses coaching Ibu sudah melakukan dengan teknik tirta, kemudian apakah Ibu nanti dalam melakukannya juga akan bertanya kepada coach untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian juga saya akan melihat apakah si coach ini memang menjawab sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan, seperti itu. Kemudian jangan lupa Bu, nanti Ibu menyesuaikan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi si coach ini. Sebelum proses coaching dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bu Desi. Kira-kira dalam proses coaching nanti sebenarnya kompetensi apa sih yang Ibu ingin kembangkan seperti itu? Ya, secara umum saya ingin mengembangkan kompetensinya, seluruh kompetensi saya ingin kembangkan ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Namun di sini proses yang paling saya tekankan adalah bagaimana saya melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Berarti dari 3 kompetensi tadi yang ingin sekali dikembangkan, yang paling spesifik adalah bertanya kepada si coach untuk pertanyaan berbobot yang menggiring ke arah solusi, seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, baiklah Ibu. Kemudian indikator dari ketercapaian kompetensi Ibu tadi dilihat dari apanya Bu? Ya, ketercapaian saya nanti akan saya lakukan yaitu bagaimana nanti si coach ini bisa menemukan tujuan dan solusi dari permasalahan dia, bagaimana dia akan secara penuh, dan saya hanya memotivasi pengembangan dirinya dari dalam diri dia dan menggali apa yang kemampuan si coach ini. Jadi menggali dari pertanyaan berbobot Ibu, bagaimana si coach ini bisa menemukan solusinya seperti itu. Oke, baiklah Bu Sinta Desi, kalau memang mau melakukan proses coaching dipersilahkan, kemudian nanti saya akan mengamati prosesnya. Silakan, bisa dimulai Ibu. Siap Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Hari ini Alhamdulillah baik Ibu. iya, ini sudah sesuai schedule ya untuk percakapan hari ini. Baik. Permasalahan apa yang akan kita bahas kali ini? Baik Ibu, pada sesi kali ini sebetulnya saya ingin menceritakan beberapa permasalahan yang ada pada pembelajaran saya. Iya, pembelajaran untuk spesifik Ibu Ira aja atau ke wali kelas yang lain atau Kebetulan pada kelas saya ya Bu, saya menemui ada satu siswa yang pada saat pembelajaran saya dia tidak pernah hadir Ibu, tetapi pada pembelajaran lain dia masih ada, seperti itu. Kira-kira apa yang Bu Ira dapatkan dan inginkan setelah percakapan kita ini berlangsung? Ya, pada percakapan kali ini tentunya saya ingin mendapatkan hasil atau ide
apa yang akan saya lakukan ke depannya agar si anak ini bisa mengikuti pembelajaran saya seperti itu. Jadi tidak membolos lagi seperti itu, Bu. Oke ya, sebagai wali kelas itu sangat beban yang sangat kewajiban ya, dan menemui salah satu permasalahan ini sangat sangat penting ya Bu Ira ya. Nah kira-kira perubahan apa ini nanti ketika anak ini setelah ibu sudah melakukan pendekatan atau belum dengan anaknya? Memang kebetulan saya ini tidak pernah bertemu si anak sih, Bu. Jadi memang di sini saya bingung apa yang akan saya lakukan seperti itu ya, karena memang kebetulan si anak ini memang pembelajaran pada saat pelajaran saya berlangsung, saya tidak pernah menemui si anak ini seperti itu. Jadi kira-kiranya di mananya seperti itu ya, yang salah itu dari saya atau seperti apa begitu, Bu? Oke, jadi Bu Ira menginginkan dia datang dulu lah ke sekolah ya. Ya, nah sekarang situasi ideal apa sih yang sebetulnya Bu Ira inginkan dari permasalahan ini untuk terpecahkan? Pada situasi ideal tentunya saya menginginkan si anak ini bisa mengikuti pembelajaran saya ya, Bu. Jadi dari pembelajaran itu kan saya bisa mengetahui nih, jadi apa kekurangannya atau kebutuhan apa ini yang saya perlukan seperti itu. Itu sekarang kira-kira Bu Ira ini sebagai guru, Ibu Ira ini berada di level mana sih Bu Ira sebenarnya? Kalau antara level 1 sampai 10 pada saat ini Bu Ira kira-kira pada level berapa ini? Kalau dari yang saya amati sepertinya saya masih berada di level 3 ya, Bu. Karena memang di sini sepertinya saya masih kurang pendekatan untuk si anak itu dapat mengikuti pembelajaran saya seperti itu. Oke, ya. Dari level tersebut apa yang upaya Ibu inginkan supaya bisa naik ke level gitu? Dan level berapa yang pengen Bu Ira capai gitu dari Pada situasi saya saat ini, Bu, nah tentunya saya tidak muluk-muluk ya. Saya menginginkan setidaknya saya berada di level 7. Jadi di situ saya menginginkan si anak itu setidaknya dia masuk dulu dengan beberapa pendekatan agar saya juga bisa lebih mengevaluasi apa kebutuhannya atau metode-metode apa yang akan saya lakukan agar si anak itu bisa mengikuti pembelajaran saya. Oke, baik. Nah, sekarang kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut mau masuk sekolah itu? Langkahnya. Mungkin saya bisa mencoba untuk menemui orang tuanya mungkin ya, Bu. Mungkin permasalahannya seperti apa, di situ bisa saya tanyakan ke anaknya langsung, atau saya bisa memanggil anaknya apabila saya tidak ke rumahnya. Saya bisa memanggil anaknya untuk berbicara hati ke hati, apa permasalahannya, apa penyebab dia tidak mengikuti pembelajaran saya, dan saya mulai mengidentifikasi kebutuhannya yang mungkin selama ini saya terlewat, sehingga anak itu tidak menginginkan pembelajaran saya seperti itu ya, Bu ya. Oke, langkah pertamanya seperti apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya dengan bisa memanggil si anak atau dengan orang tuanya untuk dapat berdiskusi menemui saya seperti itu. Oke, adakah strategi lain untuk Ibu lakukan setelah itu? Setelah itu ya mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman, saya bisa bertanya dengan rekan sejawat untuk solusi-solusi ke depannya dalam menangani anak yang mempunyai karakter yang seperti ini, seperti itu. Oke, bagus sekali. Nah, strategi yang sudah Bu Ira itu rancang memang sudah sesuai sekali ya dengan situasi yang Ibu Ira hadapi. Nah, dari strategi yang menurut Bu Ira itu rancang itu mana dulu menurutnya hal yang paling penting Ibu Ira lakukan dari ketiganya itu?
yang paling penting tentunya dan yang mungkin terlewat dari saya kurang identifikasi kebutuhan anak. Mungkin Oke. dari profil belajarnya atau keinginan pembelajarannya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dia. Nah, itu mungkin saya mulai memperdalam lagi seperti itu ya Bu. Oke. Dalam melaksanakan hal tersebut, Bu Ira perlu nggak bantuan orang lain atau siapa yang bisa membantu dalam strategi itu tadi? Tentunya yang dapat membantu selain saya, rekan sejawat, pastinya saya membutuhkan peran dari orang tua. Oke. Orang tua siswa tersebut. Jadi mungkin ada beberapa permasalahan dia di rumah yang mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa anak itu juga tidak menginginkan pembelajaran saya atau seperti apa. Oke, jadi melakukan kolaborasi dengan orang tua murid tersebut ya Bu ya. Oke, baiklah. Nah, kira-kira Bu ya, dari percakapan ini komitmen apa sih yang menjadi komitmen Bu Ira dan yang menjadi tanggung jawab Bu Ira ke depan? Bentuk komitmen yang akan saya lakukan ke depannya yaitu mungkin ke depannya saya harus lebih spesifik lagi dalam mengidentifikasi pembelajarannya dia. Lebih mendetail lagi si anak ini membutuhkan pembelajaran yang seperti apa, terus profil belajarnya yang seperti apa, apakah dia menginginkan pembelajaran yang berbentuk visual, audio visual atau yang lainnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Sebenarnya tanpa Bu Ira sadari itu Bu Ira sudah menemukan solusinya sendiri. Oh iya begitu ya Bu. Iya, nah dari percakapan ini tanpa Ibu kompetensi yang Ibu miliki itu sudah memecahkan permasalahan Ibu Ira itu sendiri. Nah, setelah melakukan percakapan ini apa perasaan Ibu? Sebetulnya lega ya Bu. Padahal awalnya saya ini bingung apa yang langkah-langkah apa nih step-stepnya. Iya. Saya mau melakukan dari mana awalnya. Nah, tapi dari percakapan ini sudah terbuka wawasan saya dan secara nggak langsung saya menemukan sendiri seperti itu ya Bu. Iya, betul Nah, sekali Bu Ira. Terima kasih Bu. Ini pancingan sebetulnya ya Bu. Pancingan dari Ibu tapi saya menemukan sendiri seperti itu. Oke, bagaimana kira-kira apakah kita perlu melanjutkan untuk percakapan ke depan Bu Ira? Insya Allah Bu, saya saya akan mencoba untuk melakukan apa yang sudah saya rencanakan. Lalu saya akan melihat hasilnya. Apabila itu memang dirasa kurang, mohon bimbingannya lagi. Ibu jangan apabila saya membutuhkan untuk berbicara lagi, Ibu tidak enggan ya Bu ya. Oke, siap Bu Ira ya. Jadi sampai sini ya Bu Ira. Bu Ira sudah menemukan solusi, sudah mengutarakan ini secara sendiri. Ternyata Bu Ira sudah membuat kompetensi sendiri dan luar biasa Bu Ira. Semoga kedepannya menjadi guru yang teladan ya. Terima kasih Bu. Ya, lanjutkan lagi proses bagaimana cara mengajarnya Ibu Ira. Baik, terima kasih ya Bu. Oke. Terima kasih waktunya. Ya. Selesai. Bu Sinta, bagaimana tadi proses coachingnya dengan Ibu Ira? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Alhamdulillah. Bu, ada pertanyaan untuk Ibu Devi terkait dengan hasil observasi saya. Tadi kan Ibu bilang katanya ingin meningkatkan kompetensi Ibu ya di bidang ini, di antaranya tadi yang paling spesifik yaitu bagaimana si coach itu dapat menjawab pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan agar si coach ini bisa muncul solusi dari permasalahan dia sendiri. Bagaimana itu Bu tadi? Oh iya Bu, saya tadi sudah melakukan proses coaching yang dengan Bu Ira ya Bu ya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan alur kita. Di sana saya juga sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, lalu saya juga menanyakan rencana aksi dengan Bu Ira, apa yang harus Bu Ira lakukan. Nah, terus saya juga menanyakan tanggung jawab Bu Ira dari rencana aksi Bu Ira untuk permasalahannya itu tadi. Luar biasa Bu Devi, kalau saya lihat tadi, saya amati hasil coaching bersama dengan Ibu Ira. Memang dari apa yang Ibu lakukan telah terjadi tadi diskusi, percakapan sesuai dengan alur kita. Tadi juga saya melihat Bu Devi sudah
menanyakan tujuan dari perbincangan, kemudian mengidentifikasi masalah dari Bu Ira, kemudian juga menanyakan bagaimana rencana Bu Ira untuk menyelesaikan dan menanyakan tanggung jawab atau komitmen yang harus dilakukan atas rencana Bu Ira. Nah kemudian Bu, dari percakapan tadi juga saya mengamati bahwa Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh ya saat coaching dengan Bu Ira. Saya lihat Ibu juga melayani lah pembicaraan Bu Ira, kemudian mendengarkan keluh kesah dari Bu Ira dan juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot yang menggiring Bu Ira untuk menemukan solusinya. Untuk selanjutnya kira-kira masih ada nggak Bu dari Bu Depi ini kompetensi apa yang menurut Ibu ingin dikembangkan lagi? Oh ya, tentunya masih ya Bu ya. Di sini saya akan selalu berlatih atau melakukan jam terbang saya supaya lebih baik lagi ya Bu ya. Bagaimana saya sebagai coach lebih baik lagi menanyakan atau memantik dari si coach yang supaya dia bisa berkembang dan menggali potensi pada dirinya sendiri. Oke, luar biasa. Jadi Ibu inginlah ibaratnya kegiatan coaching ini terus berlanjut seperti itu ya. Ya, Jadi betul semakin sekali. jam terbangnya banyak akan semakin lancar seperti itu Betul ya. sekali. Agar dapat menggali kompetensi si Iya. coach ini dalam menemukan permasalahannya. Luar biasa loh Bu. Saya juga ikut bersemangat sih saat melihat Ibu mengcoaching Bu Ira tadi. Iya. Nah, kapan Bu ya kira-kira kita bisa melanjutkan obrolan ini ya, suatu saat juga saya inginlah tetap berlanjut, ingin ngobrol dengan Ibu lagi masalah tentang coaching ini. Gimana Bu kira-kira apakah suatu saat juga kita Tentu Bu, karena itu sebagai refleksi diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Nanti kira-kira bulan depan saya akan hubungi Ibu lagi tentang proses penilaian diri saya. Saya terima kasih banyak ya Bu ya, sudah dibimbing dan mohon bimbingannya lagi. Nanti mungkin untuk saat ini kalau saya belum bisa bertemu, nanti saya hubungin Ibu. Oh iya, sama-sama. Intinya dari pengamatan saya Bu Sinta sudah sangat luar biasa dalam meng-coaching berarti. Oh iya, terima kasih Bu, itu Iya. juga atas bimbingan Ibu ya. Sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ira. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Ira? Alhamdulillah baik. Oke, pada pagi hari ini betulkah Ibu akan melakukan coaching? Iya Bu, saya akan melakukan coaching dengan Bu Sinta Devi. Kemarin kami sudah janjian jam 9 kita akan berbincang. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, izinkan saya di sini untuk berbicara sebentar ya Bu. Iya, dipersilakan Ibu. Nah, nanti pada saat proses coaching, di sini saya akan mengamati Ibu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Iya. Nah, di sini ada beberapa rubrik. Apakah nanti proses coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alur kita atau belum, atau Ibu sudah melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Nah, jangan lupa nanti saat Ibu melakukan coaching, di sini Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, Iya. harus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Sebelum proses observasi nanti, di sini ada beberapa yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan dalam proses coaching nanti Bu, saya ingin dapat kehadiran penuh. Artinya saya akan fokus dengan permasalahan yang dihadapi oleh si coachee. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan aktif tentang cerita yang memang diceritakan kepada saya dengan aktif ya Bu. Kemudian yang ketiga juga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik. Jadi di sini kompetensi yang Ibu kembangkan tadi ada 3 ya, Iya. yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiganya itu kira-kira bagian spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin
ibu minta untuk saya amati nanti? Kalau saya spesifikasi yang saya ingin kembangkan terutama itu di bagian pengajuan pertanyaan yang berbobot kepada si coach, karena menurut saya dengan nanti saya dapat menanyakan pertanyaan berbobot, dapat menggali ide-ide kreatif dari si coach ini untuk menemukan solusi sendiri Bu atas permasalahannya. Jadi di sini adalah yang ingin untuk saya amati pada proses coaching ibu adalah saat ibu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, Iya, gitu ya Bu. iya, Bu. Oke. Nah kira-kira ini Bu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya ketika si coach ini mampu untuk memberikan ide kreatif atas permasalahan yang sedang mereka alami. Jadi di sini ibu menginginkan ketercapaiannya yaitu agar si coach itu berhasil menyampaikan atau menggali atau menemukan seperti itu ya Bu, ya. Oke. Jadi kira-kira ini Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan sekarang? Harapannya sih saya semakin meningkatkan kompetensi saya nantinya dalam proses coaching Bu. Jadi saya juga agar lebih lancar lagi dalam proses mengcoaching orang seperti itu. Insya Allah semoga berhasil ya Bu ya. Iya. Nah baiklah Bu, jadi di sini Ibu akan mengembangkan lagi kompetensi Ibu ya. Iya. Nah kira-kira ini terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah sekarang Ibu bisa mulai coachingnya, lakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Iya Bu. Nanti setelah proses coaching izinkan saya untuk berbicara lagi dengan Ibu ya. Oh iya. Karena di situ saya akan menyampaikan umpan balik dari apa yang sudah saya amati seperti itu Bu ya. Siap Bu. Nah sekarang Ibu boleh silahkan melakukan coaching. Ya. Makasih ya Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Gimana Eli. kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Sudah janjian dengan saya, katanya jam 9 ingin berbincang dengan saya. Ada apa loh Bu? Betul sekali Bu, aku tuh punya permasalahan di kelas Bu. Ibu punya permasalahan. Kenapa kok ingin berbincang dengan saya? Emang tujuan utamanya apa nanti dari perbincangan kita? Iya, tujuannya ini aku mau mencari solusi dari permasalahan saya ini Bu. Nah, karena di kelas itu aku merasa permasalahan ini sangat penting. Oh, coba ceritakan Bu, ada masalahnya apa gitu? Permasalahan di kelas Ibu kenapa gitu? Muridkah atau bagaimana? Coba ceritakan dengan detail. Iya, betul sekali Bu. Jadi aku tuh punya murid ya Bu ya, namanya si Dapa. Dapa ini sebenarnya pintar Bu, namun dia tuh jarang sekali mau sekolah Bu. Oh gitu. Iya, dia tuh sehari sekolah, besok nggak sekolah, terus 2 hari nggak sekolah, sehari sekolah. Bahkan itu sering sekali yang 1 bulan itu pernah dia hanya 4 kali saja sekolah Bu. Jadi saya itu udah memang cuman ya walaupun dia nggak pernah sekolah, dia masih bisa membaca, berhitung, penalarannya sebenarnya dia Mampu gitu ya? Bu. Iya betul sekali. Namun ya itu dari bahkan ada anak yang rajin sekolah, tapi ada yang tidak mampu gitu mengikuti pelajarannya. Dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi kan masih bingung ya, Dava ini sebenarnya punya kemampuan tetapi kok kadang masuk, kadang enggak, kadang masuk, kadang enggak gitu ya. Betul Nah, sekali. kira-kira dari masalah itu ada nggak ide dari Ibu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya tuh sudah mikir ya Bu ya. Saya tuh mau mencoba memanggil Dapa, berbincang dulu dengan Dapa, mengapa gitu. Dapa ini kok sering sekali melakukan hal itu. Sering nggak masuk gitu ya? Iya, sering nggak masuk. Padahal sudah sering saya tegur, titip pesan dengan kawannya. Lalu saya juga pernah hubungin orang tuanya. Hanya saja memang betul Bu, kesalahan saya tuh belum pernah memanggil orang tuanya. Seperti itu. Sekolah. Iya, betul. Jadi tindak lanjutnya ini ingin memanggil orang tua atau bagaimana? Iya Bu, saya ingin memanggil orang tuanya. Kemudian kalau saya perlu pendekatan khusus dengan Dapa juga. Setelah saya memanggil orang tua, pendekatan khusus, saya ingin mendudukkan orang tuanya dan sekaligus Dapa. Ya.
kira-kira nanti kalau misalnya pas saat proses Ibu memanggil orang tua dan Dava, apa yang Ibu ingin tanyakan ke Dava ini atau ke orang tuanya Bu tentang permasalahan ini? Ya, yang pasti itu saya menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Apakah kesalahan saya di sekolah tidak bisa memotivasi Dava? Apa cara mengajar saya yang kurang? Atau mungkin dia punya permasalahan di rumah dengan orang tuanya kah? Dengan siapa? Atau dia punya permasalahan di sekolah? Apa dia pernah dibully? Atau ada yang mengintimidasi dia di sekolah? Intinya proses pertemuan antara orang tua dan Dava kemudian dengan Ibu ingin menggali lagi ya, apa sih sebenarnya alasan yang mendasar kenapa Dava melakukan apa ya yang apa sering tidak masuk sekolah Iya, gitu ya Bu betul ya. sekali, Bu. Nah, dalam hal ini kira-kira Ibu apakah memerlukan bantuan orang lain atau hanya sendiri aja atau memang ada dukungan yang perlu Ibu apa ya Ibu inginkan dari pihak lain? Oh iya, tentu Bu, saya pengen didukung oleh kedua orang tuanya itu. Jadi dia kalau dia sudah mendukung saya dalam memotivasi Dava, ya insya Allah Dava ini pasti akan rajin masuk sekolah Bu. Oh gitu ya, jadi dukungan orang tua sangat Iya, penting ya. sangat penting. Artinya kan bisa mengingatkan Dava ketika tidak misalnya dia tidak ingin masuk, atau nanti orang tuanya juga mengingatkan kembali seperti itu ya. Bu. Nah kira-kira kapan Ibu mau melakukan pemanggilan terhadap orang tua dan Dava ini Bu? Ya setelah percakapan ini saya kira makin cepat makin baik ya Bu ya. Gitu ya. Iya, kalau bisa setelah saya hubungkan, setelah percakapan ini saya menghubungi orang tuanya, berbuat janji hari apa bisa bertemu ya. Jadi biar apa plong gitu ya Iya, Bu. biar plong apa sih sebenarnya Iya, masalahnya betul dari Dava sekali gitu Bu. kan. Oke, kira-kira komitmen apa nih Bu yang Ibu akan lakukan setelah misalkan ketemu nih permasalahan si Dava ini? Nah, komitmen yang akan dilakukan Ibu apa untuk perbaikan? Untuk perbaikan ke depan mungkin saya akan mengembangkan diri saya Bu ya, bagaimana saya ini melakukan kolaborasi dengan orang tuanya ya Bu ya, bagaimana kita bisa memotivasi, kita lebih dekat dengan murid ya, betul sekali Bu, supaya tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini ke depan. Luar biasa loh Bu. Dari perbincangan kita ini saya sudah mengamati bahwa Ibu sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahan Ibu. Hebat sekali loh sebenarnya. Sudah. Apa ya Bu ya? Terus bagaimana coba perasaan Ibu ketika kita sudah berbincang-bincang seperti ini? Bagaimana perasaannya? Luar biasa ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya ini Bu Eli. Saya tuh benar-benar permasalahan yang saya hadapi itu tadi itu ruwet banget ternyata. Setelah saya curahkan dengan Bu Eli, saya sudah menemukan solusinya, dan bagai apa yang ke depan yang harus saya lakukan itu sudah tergambar ya. Oke, kira-kira suatu saat kalau misalnya kita bertemu lagi, masih bolehkah saya mendengar cerita dari Ibu tentang perkembangan permasalahan ini, Bu, tentang muridnya? Apakah si Dava nanti sudah rajin masuk sekolah? Bisakah? Bisa Bu, tentunya dong Bu. Saya tidak akan lepas dari bimbingan Ibu. Pasti saya akan merefleksi. Bahkan bukan hanya permasalahan ini yang perlu saya bincang dengan Ibu. Karena luar biasa saya sudah Ibu sudah memotivasi saya bagaimana saya menyelesaikan permasalahan saya. Senang juga berbincang dengan Bu Sinta. Semoga Bu Sinta jadi guru yang teladan, tambah semangat untuk membimbing siswa-siswanya. Terima kasih banyak Bu Eli atas waktunya. Sama-sama, semoga ini bermanfaat ya Bu ya. Selamat siang Ibu. Siang Bu Ira. Iya. Hari ini tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya, sudah Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching di sini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Iya, boleh Bu. Apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi, Bu?
Saat melakukan coaching tadi, menurut saya telah melakukan dengan menggunakan alur tirta, Bu, yaitu saya menanyakan tujuan coach saya, kenapa kok harus berbincang-bincang dengan saya, kemudian identifikasi masalah dia, kemudian saya menanyakan rencana aksi yang akan dia lakukan dan tanggung jawab apa yang akan dia lakukan ketika melakukan aksi tersebut, Bu. Baik. Jika kita mengingat dari kompetensi apa yang pertama ingin Ibu kembangkan, nah kira-kira menurut Ibu pada saat proses coaching tadi seperti apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tadinya memang saya ingin menanyakan pertanyaan berbobot ya. Tadi sudah muncul indikator ketercapaiannya, yaitu dengan si coach ini mampu menjawab pertanyaan berbobot dari saya, dan pada akhirnya dari percakapan itu beliau menemukan solusi dari permasalahannya dia sendiri, Bu. Baik, di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh ya Bu? Iya, boleh dipersilakan Bu Ira. Baik. Nah, di sini kan saya sudah mengamati hasil dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi bersama dengan rekan ya. Iya. Nah, di sini coba saya sampaikan sedikit, yaitu pada saat melakukan coaching yang menjadi ketercapaian atau pengembangan yang Ibu inginkan di awal adalah menunjukkan atau pertanyaan-pertanyaan bobot gitu ya, Iya, Bu. dari pertanyaan-pertanyaan coaching atau dari kata kunci dari si coaching tersebut. Nah, di sini dari apa yang sudah saya amati bahwa benar Ibu sudah melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot atau sesuai dengan apa yang sudah disampaikan si coach tadi ya Bu ya. Iya. Itu sudah sangat baik sekali. Itu sudah melampaui, menurut saya itu sudah melampaui dari ketercapaian yang sebetulnya ingin Ibu kembangkan. Nah, selanjutnya juga dari apa yang sudah saya amati juga di sini juga pada saat Ibu melakukan coaching tadi, saya sudah mengamati bahwa Ibu juga sudah bebas atau terlepas dari asumsi ya. Nah, kita lihat tadi beberapa permasalahan tadi, Ibu juga sudah tidak menyampaikan penilaian Ibu ya. Ibu sudah di luar dari itu. Jadi sudah sangat baik di situ. Lalu Ibu juga sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan, terlihat dari ide-ide yang keluar dari si coach itu sendiri, seperti itu ya Bu ya. Nah, itu juga sudah sangat baik Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Aduh Bu, lega sekali saya bisa berbicara dengan Ibu, apalagi saat proses coaching ada yang mengamati, artinya refleksi buat saya juga ke depannya Bu, apa yang kurang, kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari proses coaching saya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Luar biasa Bu, dari apa yang sudah saya amati itu sudah sangat baik ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan itu juga sudah sesuai dengan alur tirta itu sendiri. Terus Ibu juga sudah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bahkan itu lebih dari ekspektasi kita sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kira-kira apa yang akan tindakan apa yang akan Ibu lakukan setelahnya? Kalau saya ingin sekali Bu, tetap ingin mengembangkan dan memahami bagaimana sih sebenarnya teknik coaching dengan alur tirta ini dengan lebih baik lagi, supaya ibaratnya nanti ke depannya saat meng-coaching orang saya lebih lancar lagi Bu, seperti itu. Baik. Jadi di sini Ibu ingin memperlancar atau memperdalam lagi ya Bu ya kompetensinya ya. Jadi memang permasalahannya atau sebuah kompetensi itu akan semakin ditajamkan dengan jam terbang. Iya Bu, semakin kita Semakin sering kan semakin bisa lancar Bu. Iya betul. Nah, sebelum kita mengakhiri supervisi ini Bu, di sini saya ingin mendapatkan refleksi dari Ibu, apa yang sudah Ibu dapat dari proses kita kali ini? Yang sudah saya dapat dari proses kita ini, saya merasa lebih baik lagi ya Bu. Kemudian saya juga paham lagi apa sih kekurangan atau kelebihan saya gitu dalam proses coaching, karena memang diamati oleh Ibu seperti itu. Baik. Nah, terakhir ini Bu, sebelum kita tutup perbincangan kita, di sini saya ingin menanyakan kira-kira apakah masih ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi?
Ada sih Bu, saya ingin lagi apa ya, istilahnya eh, tetap memunculkan ini, harus lebih memunculkan kembali pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi yang langsung mengarah pada ide-ide kreatif dari si Koci ini. Kan kadang kita harus ada ya pertanyaan yang alurnya agak panjang. Saya pengen langsung ibaratnya ide kreatif itu langsung tiba-tiba muncul aja dari si Koci seperti itu. Bagus itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa apabila kita melakukan coaching itu adalah kita harus tetap bersabar itu ya. Iya, Karena kan sabar kita- mendengarkan Bu. Betul. Iya. Karena emang tujuan yang ingin kita peroleh adalah supaya si coaching itu menemukan hasilnya berupa dari ide mereka sendiri. Iya, jangan sampai kita yang memberikan ya Bu ya, ibaratnya clue-nya biar mereka menemukan sendiri gitu Bu ya. Bagus. Selanjutnya berarti kita bisa berbincang-bincang lagi ke depannya ya Bu. Iya, Bu. Semoga kita menjadi ibu, terutama ibu bisa menjadi seseorang yang lebih kompeten lagi gitu ya. Oke, saya akhiri ya Bu ya perbincangan kita hari ini. Iya, terima kasih loh Bu ya sudah menjadi observer Sama-sama. saya dalam proses coaching ini. Saya akhiri ya Bu. Iya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Apakah nanti Ibu akan melakukan coaching? Benar Bu. Oh iya, dengan siapa itu akan melakukannya? Ini ada rekan saya yang beliau meminta saya untuk melakukan coaching. Oke, ya. Sebelum nanti akan melakukan proses coaching, saya akan bicara dahulu dengan Ibu, boleh? Ya, tentang nanti pada saat saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Jadi seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, terus atau sudah memberikan pertanyaan berbobot apa belum dengan kata kunci dari coach, dan nanti akan saya melihat respon atau jawaban kucing apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada pada saat proses coaching ini nanti ya Bu. Nah, dan juga jangan lupa sesuaikan prinsip coaching, di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang coaching Ibu lakukan ya. Nah, sebelum proses observasi nanti, di sini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Ira, yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Ira kembangkan pada proses coaching ini nanti. Baik Ibu. Pada proses coaching yang akan saya laksanakan nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, lalu ada mendengarkan aktif dan beberapa pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, dari ketiga prinsip atau kompetensi yang diinginkan Bu Ira ini, secara spesifiknya mana yang paling Ibu yang akan saya amati ini, yang paling ingin saya amati? Pada sesi percakapan coaching nanti yang akan saya laksanakan, saya ingin Ibu untuk mengamati pada bagian mendengarkan aktif. Di saat pendengaran aktif itu, disitulah kehadiran penuh saya pada saat sesi coaching berlangsung. Setelah itu beberapa pertanyaan berbobot yang akan saya tanyakan pada coaching. Oke, baik ya. Kira-kira indikator ketercapaian itu nanti yang seperti apa ya yang akan Ibu Ira lakukan? Pada indikator ketercapaian yang saya harapkan agar si coaching dapat menemukan ide-ide kreatif dari masalah yang telah disampaikan seperti itu. Saya menggiring agar beliau juga menemukan solusi-solusi dari apa permasalahan yang telah dia sampaikan seperti itu Bu. Oke, baik. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama Ibu? Harapan saya ke depannya agar dari apa yang ingin saya kembangkan pada kompetensi saya itu dapat
semaksimal mungkin dapat saya tingkatkan untuk kedepannya seperti itu. Baik, oke, bagus sekali ya Bu ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu memulai proses coaching dengan baik. Nanti setelah proses coaching itu selesai, saya akan mengobrol kembali dengan Ibu ya. Saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan yang saya lakukan terhadap proses coaching Ibu ini. Baik Bu, Iya. Semangat Bu Ira. semangat Bu. Baik, selamat pagi Bu Eli. Pagi Bu Ira. Bu Eli, pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan coaching ya. Iya Bu. Adakah yang ingin Ibu pada saya? Ada Bu, saya lagi ada masalah nih Bu Ira. Saya bingung harus cerita ke siapa gitu Bu. Baik, adakah yang bisa saya bantu Ibu? Saya ingin mendapatkan solusi Bu sebenarnya dari permasalahan saya ini. Iya. Boleh bisa diceritakan Ibu? Jadi di sekolah kita ini kan ada peraturan di sekolah yang memang menurut saya tuh bertolak belakang dengan hati nurani saya, karena selama ini untuk anak didik untuk membawa handphone Anda tidak diperbolehkan, padahal saya ini ingin sekali peserta didik ibaratnya membawa handphone saat materi dibutuhkan dalam pembelajaran saya Bu. Oh begitu. Jadi tujuan di sini adalah Ibu ingin Ingin peraturan sekolah agak Peraturan sedikit sekolah. longgar loh Bu, biar anak-anak bisa membawa handphone tetapi memang digunakan untuk materi tertentu seperti itu Ibu. pada situasi yang Ibu alami ini, kira-kira apakah ada solusi lain selain anak memerlukan atau menggunakan handphone? Ada sih Bu, sebenarnya sudah pernah saya bawa ke lab komputer karena memang ada lab kan di sekolah kita ya, memang sudah ada wifi juga dan ada Chromebook. Tetapi kan permasalahan di sekolah kita kan ada guru informatika 2 orang Bu, jadi memang ada sih di kelas-kelas tertentu yang memang tabrakan dengan guru tersebut. Jadi saya bingung pas ada materi yang membutuhkan handphone, tetapi labnya juga dipakai oleh guru tersebut. Jadi sebetulnya di sini intinya adalah Ibu ini memerlukan anak murid untuk membawa handphone pada saat pembelajaran. Iya seperti itu. betul sekali. Akan tetapi terkendala oleh peraturan sekolah yang memang tidak memperbolehkan siswa-siswi untuk membawa telepon. Iya Gitu ya, Bu, betul ya? Bu Ira. Nah, Oke. Jadi kira-kira di saat situasi yang sudah Ibu alami, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Rencananya sih Bu, karena peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah ya, Ya. saya ingin sekali menemui wakakesiswaan untuk berbicara masalah ini kepada beliau untuk nanti dapat disampaikan ke pihak kepala sekolah, seperti itu Bu. Baik. Nah, pada saat Ibu akan menyampaikan ke wakakesiswaan, kira-kira Ibu akan memerlukan bantuan atau tidak? Perlu Bu, saya ingin mengajak teman saya yang satu mapel dengan saya. Kebetulan beliau juga saya tanya-tanya permasalahannya sama dengan saya Bu, seperti itu. Oke. Jadi di sini Ibu akan menemui atau akan mencoba menemui wakakesiswaan. Iya. Nah, kira-kira pada saat Ibu mulai menemui wakakesiswaan, tentunya Ibu akan menyampaikan hal-hal yang ingin Ibu sampaikan tadi. Iya. Nah, kira-kira alasan kuat apa yang akan Ibu sampaikan nanti pada saat pada wakakesiswaan agar solusi Ibu tadi dapat disetujui, seperti itu Bu. Iya, saya juga sudah memikirkan sih Bu bagaimana strategi saya agar usulan saya ini dapat diterima. Jadi saya akan menceritakan bagaimana pemanfaatan HP Android tersebut untuk materi pembelajaran terutama informatika. Kemudian saya juga akan bekerja sama nantinya, akan menceritakan bagaimana proses saya untuk mengumpulkan handphone itu bagaimana. Jadi saya akan minta bantuan kepada ketua kelas untuk mengumpulkan handphone di kelas-kelas tertentu yang memang hari itu ada jam informatika, kemudian memberi label pada HP mereka dengan nama dan kelas masing-masing, kemudian dikumpulkan ke saya, kemudian nanti akan saya bagikan ketika memang saya gunakan. Tetapi kalau sudah tidak digunakan, kumpulkan kembali ke saya, akan saya pulangkan setelah pembelajaran usai. Seperti itu Bu. Baik, jadi rencana Ibu di sini, Ibu akan alasan-alasannya itu dengan cara di saat anak membawa handphone, Iya. nah Ibu akan mengumpulkan handphonenya seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya, di Bu. saat sudah
selesai pembelajaran dikumpulkan. Kumpulkan kembali. Dan di sini berarti ibu memerlukan bantuan dari dari ketua kelas juga ya bu ya? Ya, Seperti ketua itu. kelas ya. Oke, bagus. Nah, kalau menurut saya itu sebetulnya sudah baik, Bu. Nah, selanjutnya karena di sini adalah poinnya ibu akan mengumpulkan handphone, tentunya kan akan banyak tempat itu yang akan ibu perlukan di situ ya. Iya. Nah, kira-kira ibu sudahkah memikirkan tempat akan ditaruh di mana nih handphone anak-anak ini nanti ke depannya? Oh iya Bu, kalau masalah penempatan handphone, kemudian tempat yang aman, saya sudah memikirkan. Kebetulan saya juga sudah koordinasi dengan teman yang satu mapel itu. Di lab kami ada ruangan lemari, ada ruangan yang di dalamnya memang isinya lemari yang memang ada kuncinya Bu. Menurut saya itu adalah tempat untuk penyimpanan HP anak-anak yang paling aman, seperti itu. Sepertinya rencana ibu juga sudah tersusun ya bu, Ya, sudah baik sekali. Nah, kira-kira ibu dari semua rencana yang sudah ibu sampaikan tadi, ibu masih memerlukan bantuan nggak untuk mencapai agar tujuan ini tercapai? Jelas Bu, saya kan di situ hanya ibaratnya menghubungkan antara saya dengan waka kesiswaan, sedangkan kepemimpinan tertinggi di sekolah kan ada kepala sekolah. Jadi saya sangat memerlukan dukungan dari kepala sekolah agar ibaratnya peraturan ini dapat disetujui gitu. Luar biasa sekali. Sebetulnya rencana-rencana ini sudah tersusun rapih ya sama ibu ya. Sudah baik sekali Bu, saya setuju sekali dengan rencana yang sudah ibu paparkan ke saya. Nah, kira-kira kapan ini rencana yang akan ibu laksanakan? Oh, kalau saya ingin cepat-cepat Bu, besok saya pengen ngadep langsung ke waka kesiswaan. Biar Sudah cepat antusias itu ya, Bu, cepat ya? baik. Iya. Sudah sepertinya sudah gemes sekali ya Bu Iya. ya. Pengen cepat ibaratnya ada solusi dari permasalahan saya dan setujui gitu Bu. Baik Ibu. Nah, kira-kira apa yang sudah kita dapat nih Bu dari percakapan kita kali ini? Saya lega sekali loh Bu Ira bisa ngobrol dengan Ibu. Tadinya saya mau cerita masalah ini, ada rasa ketakutan, takutnya saya langkahkan. Maksudnya ini kan keterkaitan dengan kepemimpinan, kemudian waka kesiswaan. Andaikan saya tidak ngobrol dengan Bu Ira, sepertinya saya langsung ke waka kesiswaan juga mungkin salah nggak. Tapi ketika saya ngobrol dengan Bu Ira, alhamdulillah sudah ada gambaran, oh iya nanti solusinya akan seperti ini, seperti itu Bu Ira. Baik Ibu. Percaya saja Bu, setiap ada permasalahan itu pasti ada solusinya. Iya. Seperti itu. Nah, apa yang akan kita lakukan ke depannya Bu? Ya, saya ingin sekali obrolan kita ini tidak sampai di sini Bu. Saya pengen nanti berbagi cerita apakah keinginan saya ini dapat terwujud atau tidak. Pokoknya lain waktu saya ingin ngobrol lagi dengan Bu Ira tentang perkembangan permasalahan saya ini. Saya semangat sekali loh Bu mendengar hasil dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Jangan lupa Bu, sampaikan ke saya kembali ya Bu. Oh, pasti Bu, pasti. Yang penting kalau Ibu Ira ibaratnya masih ada waktu longgar segala macam, saya pengen lagi ngobrol dengan Bu Ira. Oh iya tentu, sama-sama. Mudah-mudahan Ibu juga menjadi guru yang teladan ya Bu ya, Ya, ke depannya. amin. Ya. Terima kasih ya Bu waktunya. Iya, sama-sama Bu Ira. Gimana tadi pas melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu sudah lancar. Ya, apakah sudah setelah melakukan proses observasi tadi, di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan ya. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Pada indikator ketercapaian tadi, saya sudah berusaha untuk melakukan kehadiran penuh di situ. Lalu saya sudah mencoba mendengarkan aktif, lalu disambung dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali Bu Ira ini ya. Bagaimana Ibu menilai diri sendiri untuk performa yang sudah Ibu lakukan dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya sudah cukup lumayan ya Bu. Tapi di sini saya perlu mengembangkan beberapa kompetensi lain. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian, bahkan makanya Ibu akan mengembangkan kompetensi itu lagi? Pada kegiatan percakapan coaching yang saya lakukan tadi, di situ saya masih merasa kurang maksimal dalam memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dari
pertanyaan-pertanyaan pemantik oleh si coaching. Oke, baik ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi pada saat Ibu melakukan proses coaching tadi ya. Sebenarnya yang saya amati itu Bu Ira itu sudah luar biasa melakukannya ya. Bahkan untuk level yang Bu Ira punya ini sudah tinggi sekali ya, yang sudah sangat merujuk pada kompetensi atau rubrik penilaian yang saya nilai ya. Nah, bagaimana pendapat Bu Ira mendengar hal yang sudah saya sampaikan? Alhamdulillah saya hasil dari pengamatan itu sudah mengacu pada saya sudah lebih baik sebetulnya. Tapi kedepannya semoga saya bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke, kalau menurut saya itu sudah sangat sesuai ya. Jadi kira-kira apa rencana ya dan tindak lanjut selanjutnya yang akan Ibu Ira lakukan ke depannya nanti? Tindak lanjut ke depannya di sini saya akan mencoba untuk terus berlatih lagi coaching Bu, agar kemampuan atau kompetensi saya juga semakin meningkat ke depannya seperti itu. Jadi memang seperti yang Ibu katakan sebelumnya bahwa jam terbang itu tidak memungkiri untuk orang pasti akan meningkat kemampuannya seperti itu. Betul sekali Bu ya. Untuk ke depan kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu untuk terus mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coach juga tertarik atau terpantik untuk dapat menyelesaikan dari permasalahan-permasalahannya. Oke, kira-kira itu bisa dilanjutkan kapan? Menurut Bu Ira? Ya, saya akan mulai hari ini pun saya akan mencoba untuk terus melakukan proses coaching di luar ya Bu. Tidak mesti saya harus di sekolah, tapi bisa dimanapun seperti itu. Luar biasa ya Be ya yang Ibu Ira ini lakukan. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal tersebut? Untuk komitmen saya ke depannya, saya terbantu sekali apabila rekan-rekan saya ataupun pimpinan saya pun memberi dukungan penuh kepada saya untuk saya terus meningkatkan kemampuan saya dalam hal coaching seperti itu ya Bu, untuk supervisi akademik. Oke, sudah luar biasa Bu Ira. Lanjutkan dengan apa yang kompetensi Ibu Ira lakukan ya. Sebagai penutup ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses ini semua? Saya terbantu sekali ya Bu pada proses observasi seperti ini. Saya mendapatkan umpan balik dari apa yang sudah saya lakukan, kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan. Saya terbantu sekali Ibu sudah mengamati dari kegiatan saya. Mudah-mudahan kedepannya dari evaluasi yang sudah Ibu sampaikan, saya dapat meningkatkan lagi kompetensi saya.